지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but Halo orang muda, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Baiklah, masa enggak? Atau ada yang lagi sedih, galau, merana, patah hati, atau cintanya beda alam? Kalian di sini, dia di seminari. Cuaks. Bercanda ya, bercanda. Oke guys, kali ini Mimin ada di kampus 5 Universitas Sanata Dharma. Yang di sini hanya ada satu prodi, yaitu prodi Pendidikan Agama Katolik. Nah, daripada sedih, galau, merana, mending kita jalan-jalan ke kampus. Kita tanya-tanya mahasiswa yang ada di sini, apa sih fakta menarik tentang Injil Yohanes? Yang pastinya sangat-sangat menarik dan seru abis. Ayo ikut Mimin. Oke guys, kali ini ada dua mahasiswi cantik nih, kita kenalan dulu. Namanya siapa, semester berapa nih kak? Halo, nama aku Caca, aku semester 3. Aku Tiara, sama semester 3 juga. Oke, kita tanya-tanya ya. Coba kak sebutin fakta menarik tentang Injil Yohanes. Kalau menurutku sih penulisnya sih kak, karena itu tuh ditulis oleh Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes ini tuh merupakan murid kesayangannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau aku sih waktu penulisannya, karena Injil Yohanes ini mulai ditulis pada tahun 95 Masehi. Oke. Mau tanya nih kak, kalau ayat favorit kakak apa dari Injil Yohanes? Sebentar, aku cari dulu. Nah, ini ketemu. Nah, kalau ayat favoritku itu dari Yohanes 3 ayat 16. Di sini tuliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kenapa aku memilih perikop ini? Karena kasih Allah itu dibuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu sendiri, Dia rela mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita, gitu kak. Kalau aku sih Yohanes 14 ayat 6 yang bunyinya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Karena saya percaya bahwa jika saya mengikuti Yesus, maka ada jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Wih, keren banget nih guys. Udah tahu kan beberapa fakta menarik? Yuk lanjut, kita tanya-tanya lagi sama yang lain. Oke, halo Suster, boleh kenalan? Dong, nama saya Suster Angel. Kita mau tanya-tanya nih Suster, apa sih fakta menarik dari Injil Yohanes menurut Suster? Oke, fakta menarik Yesus menurut Injil Yohanes. Yang pertama dari gelar. Nah, gelar Yesus dalam Injil Yohanes itu adalah anak Allah. Lalu yang kedua itu struktur Injil Yohanes. Nah, struktur Injil Yohanes itu dimulai dengan pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu di mana Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah. Lalu ada beberapa aspek yang menyatakan bahwa Yesus sebagai anak Allah. Yang pertama dilihat dari segi pekerjaannya, di mana Yesus dari pekerjaannya dia sama dengan Allah itu sendiri. Kemudian dari kuasa. Nah, Yesus membuat mujizat. Kemudian dari segi karyanya itu seperti Allah itu sendiri. Kemudian dari segi wewenang, Yesus di situ dilihat bagaimana Yesus menghakimi dalam artiannya dia memberikan penjelasan kepada murid atau para pengikutnya untuk semakin mengimani Tuhan. Lalu yang kedua itu kekuasaan. Kekuasaan di sini bukan soal berkuasa atau bagaimana, tetapi posisi Yesus sebagai anak Allah terlihat di sini, di mana anak Allah yang diharapkan bahwa Yesus memberikan tempat terhormat. Makanya Yesus sebagai anak Allah di Injil Yohanes sangat dinampakkan itu. Wah, lengkap banget nggak guys? Ngeri. Satu lagi nih Suster, mau tanya, apa sih ayat favorit dari Suster? Ya Injil Yohanes ini sih. Oke, ayat favorit dari Injil Yohanes itu saya ambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 30.
di mana di situ ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Nah, saya memilih ini karena di situ menjelaskan bahwa saya sendiri harus membiarkan Tuhan yang selalu menuntun jalan hidup saya. Membiarkan Tuhan harus semakin besar, saya harus memuji dan memuliakan Tuhan. Saya harus mampu untuk membiarkan Tuhan menjadi tempat untuk saya memberikan diri saya, proses di mana saya mengandalkan Allah sebagai tempat dan tujuan hidup saya. Itu aja. Wah, terima kasih suster. Wah, keren banget nggak sih guys? Dari tadi kita udah temuin beberapa fakta menarik tentang Injil Yohanes, dan dari tadi cantik-cantik semua nggak sih? Oke, selanjutnya kita cari yang ganteng. Oh, okay. Oke, kita udah nemu satu nih cowok nih dari pendikat lah ya gitu. Kita kenalan dulu nggak sih? Oke mas, namanya siapa? Terus dari semester berapa? Kenalin, nama saya Jeno dari semester 3. Mas Jeno. Kita mau tanya-tanya nih mas, apa sih fakta menarik dari Injil Yohanes menurut Mas Jeno? Kalau menurut saya, fakta menarik dari inti Injil Yohanes yaitu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, terus inkarnasi Yesus dari ayat firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Menurutku ini hal yang menjadi sorotan dari penulis sejak awal sampai akhir. Oh, menarik ya. Ternyata fakta menariknya menurut Mas Jeno tuh inti dari Injil Yohanes itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus gitu ya Mas. Oke, kita mau tanya nih, terakhir deh Mas. Apa ayat favorit dari Injil Yohanes menurut Mas Jeno? Kalau ayat favorit sih menurut saya dari Yohanes bab 4 ayat 16. Yohanes bab 14 ayat 6. Nah, di sini tuh berbicara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil ini tuh menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Hanya melalui Yesus kita dapat datang kepada Bapa di surga. Asik, keren banget nggak sih guys? Nah guys, sebenarnya tujuan utama penulisan dari Injil Yohanes ini adalah ya supaya kita semua percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mimin juga punya loh ayat favorit. Nah, kalau dari Mimin sendiri ayat favoritnya ya Yohanes 8 ayat 12. Apa? Bentar, Mimin tidak hafal. Stop it. Get some help. Oke. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Asik. Keren nggak tuh? Keren lah ya. Apakah kita sudah mengikuti dia? Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Oke, itu beberapa fakta menarik mengenai Injil Yohanes yang bisa Mimin sajikan bareng teman-teman pendikat dari Universitas Sanata Dharma Kampus 5. See you on video nextnya. Bye-bye.